Ada baru, ada penting. Kita tak kuat tu. Kita tak kuat tu. Ada aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdhatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usul ila ruhi musannif muallif kitab Lubabul Hadis al-imamul muhaqqiqin al-mufassir al-muhaddis as-Suyuti as-Syafi'i al-Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis wa farahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga sedaya diparing sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para sederek, jamaah rutin pengajian kitab Lubabul Hadis setiap Kamis malam Jumat di Aula Sarinyala Gresik. Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan melalui online
mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin ingkang minulya, kitab Lubabul Hadis halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, al-babu utawi kibab kang kawitan iku fi fadilati ing dalem nerangaken keutamaan ala ilmi wal ulama, ilmu dan ulama. Hadis yang pertama, qala dawuh sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin marang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Ibnu Mas'ud. Ya bna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, culusuka utawi lungguhmu saatan sedilut fi majlisil ilmi ing dalem majelis ilmu, la tamassu ora jemok kolaman pena, artinya tidak memegang pena, wala taktubulan ora nulis harfan sak huruf iku khairun luwi apik luwi bagus laka marang sira min idqi alfi raqabatin tinimbang merdekakno 1000 budak. Wa nadruka lan penyawang sira lan melihat kamu ila wajhil alimi marang wajah wong alim iku khairun luwi apik luwi bagus laka ketuwe sira min alfi farasin tinimbang 1000 jaran tasaddaqta kang nyedekake sira biha kelawan jaran fi sabilillahi ing dalem perang sabilillah. Wassalamu kal utami salame sira alal alimi ing atase wong alim iku khairun luwi apik luwi bagus laka ketuwe sira min ibadati alfi sanatin tinimbang 1000 tahun ibadah. Para hadirin rahimakumullah, ini tentang keutamaan ilmu dan ulama nggih. Di situ adalah pesan Kanjeng Nabi yang disampaikan kepada sahabat beliau yang bernama sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang wafat tahun 650 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Di situ ada 3 pesan, ya. Yang pertama adalah siapa yang duduk di majelis ilmu saatan meskipun 1 saat. Niki ada 2 pengertian guru saya dulu. Saatan itu bisa diartikan sesaat, nggih. Nomor 2 bisa diartikan 1 jam, nggih, 1 jam. Ya. Tapi dia hadir di majelis ilmu duduk, tidak memegang pulpen, tidak membawa pena, dan juga tidak menulis 1 huruf pun dalam majelis ilmu, itu lebih baik, lebih bagus pahalanya dari 1000 merdekakan 1000 budak. Okay. Merdekakan 1000 budak. Ini fadilah yang pertama kalau kita duduk di majelis ilmu. Keutamaan yang kedua kata Kanjeng Nabi apa? Okay. Ketika kita memandang kepada orang alim ya, bukan orang ngalim ya, memandang ulama, bukan memandang ngelama, ya kan? Itu kalau kita memandang wajahnya para ulama yang alim lebih bagus, lebih baik daripada sampai yang sedekah 1000 kuda dalam perang fisabilillah. Ya, yang nomor 3 keutamaannya adalah siapa yang mengucapkan salam kepada orang alim, ya, itu lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Nah, ini tentang keutamaan fadilah orang yang duduk di dalam majelis ilmu, ya. Luar biasa, ya. Luar biasa. Makanya saumur urip wong lek gak tau lungguh nang majelis ilmu, gak tau lungguh nang majelis zikir, gak tau lungguh nang majelis sholawat, gak tau lungguh nang majelis keutamaan, ya,
juga lungguh dengan orang-orang soleh, maka rugi dia, ya, maka rugi. Saiki sampean iso enggak tuku 1000 budak? Enggak mampu sampean. Ya, nek wedak mampu. Ya, wedak karung. Ya. Sampean mampu enggak beli 1000 kuda? Gak mampu. Ya, gak mampu. Kecuali kuda-kudaan. Kuda lumping. Ya kan mampu. Padahal jaran sing paling apik regane pinten? 80 juta. Sing paling apik ke perang 80 juta ping 1000. Berarti pinten? Ya. Yo jaran Indonesia. Jaran Jawa. Wis anggap ae 80 ping 1000. 8M. Nah, ya. 8M nggih. Gak mampu sampean. Atau sampean nggih wis gak tau zikir, gak tau macam-macam ya. Lungguh tok iku lho oleh pahala ibadah 1000 tahun. Tapi apa benar seperti itu? Para ulama itu sebagian menyatakan itu hanya sebatas maknawiyah. Artinya saking utamanya orang duduk di majelis ilmu, saking utamanya sampai dibandingkan seperti itu, Pak. Ya, sampai bandingkan seperti itu. Bahkan dikatakan Kanjeng Nabi, julusuka saatan. Lungguh sesaat, lungguh sak jam. Ya, duduk, ya. Duduk itu lek fisik, iku bokonge mancep ya. Ya, bokonge mancep itu lho, lungguh. Iku luwih apik merdekakno teko 1000 budak. Niki nggih. Nah niki perlu kita pahami, nggih. Lah, dalam kitab syarahnya kitab Lubabul Hadis nggih. Sing dikarang kalian Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah. Dalam kitab beliau, kitab Tangkihul Qaul Syarah Lubabul Hadis, beliau mengatakan, nggih, kemudian sebagian ulama mendoifkan hadis ini, nggih. Tapi ulama lain menyatakan bukan doif. Ya. Andai kata Syekh Nawawi, hadis ini dikatakan doif, ya. Jumhur ulama hadis itu sepakat, Pak. Ya, hadis doif yang tidak parah doifnya itu bisa menjadi sandaran fadhailul a'mal, keutamaan amal. Lah sampean lungguh nak majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir dan sebagainya, berarti sampean mendapatkan fadhailul a'mal, keutamaan amal. Jadi dipakai untuk motivasi, dipakai untuk spiritualitas, dipakai untuk dorongan bisa duduk di majelis ilmu. Nah, saking mulianya orang alim, yang saya nggih, orang alim itu sampai Allah niku lho bersumpah itu melibatkan orang-orang alim. Coba sampean tingali ten Quran nggih. Ali Imran ayat 18 niku. Allah bersumpah, ya. Allah bersaksi, ya. Ya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah niku menyaksikan tidak ada Tuhan selain Dia, ya. Demikian pula menyaksikan para malaikat dan orang-orang yang punya ilmu yang menegakkan keadilan. Jadi ulama, orang ahli ilmu itu yang mampu menegakkan keadilan. Ya, ulul ilmi niki kalau kata sebagian ulama termasuk yang ditafsiri oleh Kiai Quraisy Shihab nggih. Niku dalam kitab Tafsir Al-Misbah menyatakan ulul ilmi itu bukan hanya ulama-ulama ahli agama, termasuk orang-orang punya ilmu, skill, ilmu fisika, ilmu antariksa, ilmu apapun termasuk golongan dari ulul ilmi. Maka berbahagialah kita semua itu dekat dan pernah mujalasah atau duduk, ya, di majelis para ulama atau orang alim. Ya, para hadirin rahimakumullah. Hadis ini, ya,
Itu kenapa tidak ada perawinya, tidak ada sanadnya? Sebab di depan muqaddimah kitab sudah dinyatakan tegas oleh pengarang kitab bahwa kitab ini tidak ada, ya, tidak ditulis perawinya, tidak ditulis sanadnya, ya, sengaja ya oleh pengarang kitab. Jangan lihat, ya. Kitaban an ajma'a kitaban lil akhbarin nabawiyah wal athar al marwiyah bi isnadin sahihin wa thiqin fatarahtu asanid, dan saya sengaja menghilangkan sanadnya, kan? Dan sanadnya bi isnadin sahihin wa thiqin, sanadnya itu adalah sanad yang sahih dan kuat. Nah, itu yang mengatakan di muqaddimah di halaman 2 ya, sudah jelas. Nah, ternyata hadis ini itu sudah tercatat juga di kitab lain, termasuk dalam kitab Dzurratul Yatimah. Ya, wonten kitab namanya kitab Dzurratul Yatimah, karangannya Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, ya, Ad-Du'ani rahimahullah mengutip, nah ini kan, mengutip dalam kitabnya Imam Al-Mungdhiri Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1258 Masehi di Mesir. Juga wonten termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin karangannya Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasiriyah wonten, nggih. Niku wonten juga, ya. Imam Nawawi dawuh teng kitabe, ya, ternyata wonten, nggih, wonten apa? Keterangan lain selain hadis ini. Itu riwayat dari sahabat Ummi Khattab radhiyallahu an sing wafat tahun 644 Masehi di Masjid Nabawi. Ini wonten keterangan lain yang hampir sama. Napa keterangane, ya? Kanjeng Nabi dawuh, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, barang siapa yang berjalan dan bersinggah, okay, berjalan dan bersinggah di perkumpulan ilmu atau orang-orang alim, setiap langkahnya itu dihitung 1000 kebajikan, dengan syarat dia duduk mendengar setiap kalimat yang dinilai dengan satu kebaikan. Jadi kita duduk di majelis ilmu, ya, dari rumah diniati oleh ilmu sampai tempat majelis itu sampai dihitung satu langkah itu 1000 kebaikan, ya, 1000 kebaikan. Juga mendapat kebaikan pula mendengarkan setiap kalimat yang disampaikan oleh orang alim di dalam majelis ilmu. Jadi mendengar satu kalimat dari orang-orang alim di majelis itu sampaian dan kita dapat satu kebaikan. Coba dihitung, Pak, kalkulator. Kita ngaji ke ulama kiai, satu kalimat per kalimat, teman hitung oleh kebaikan sampean. Gak nutut sampean buku nih. Kenapa tidak terdengar, tidak apa? Memang sengaja sebuah kebaikan, pahala, ganjaran, rahmat dan anugerah itu memang tidak nampak dan tidak dinampakkan. Ya, karena ini merupakan karunia Allah. Sebab panjenengan yang saya, Pak, nggih, dari rumah hadir ke majelis selawat, dari rumah hadir majelis ilmu, dari rumah hadir majelis zikir atau majelis kebaikan lainnya, maka sampeyan mendapat banyak kebaikan berlipat ganda. Ya. Ini kita termasuk karunia Gusti Allah. Nah, sampean berarti oleh hidayah, oleh taufik. Paham nggih? Apa beda taufik dan hidayah? Hidayah itu sesuatu yang membimbing kita untuk jalan kebenaran. Tetapi kita tidak bisa melakukan hidayah itu tanpa taufiknya Gusti Allah. Jadi taufik itu adalah anugerah kekuatan yang diberikan kepada orang-orang untuk melakukan dan menemukan hidayah. Makanya gandengannya pidato, moga-moga mendapat taufik dan hidayah. Itu gandengan sak paket.
Lah hidayah wae, Pak. Contoh, sama delok TV, cetek wong ceramah, hidayah itu. Sampai buka Facebook, cetek makalah-makalah nasihat, itu hidayah. Sampai nang masjid orang sembahyang, itu hidayah. Artinya fenomena banyak hidayah yang kita dengar, kita lihat, kita amati. Tetapi tidak semua hidayah itu bisa kita lakukan, sebab tidak semua hidayah itu ada taufiknya. Diberi taufik itu kekuatan kita untuk melakukan hidayah tadi. Sama dengan orang ngaji, sampai ngaji dimanapun monggo lah. Cuma ketika sampai niat ngaji, ono wong ngaji, kepingin ngaji, itu hidayah. Lihat saja itu hidayah, kepingin hidayah. Tapi sampai gak oleh taufik, juga melaku, ya kepingin tok. Itu berarti kurang taufiknya. Makanya lah sampai jadi hidayah, sampai gandengi taufik ya Allah. Kalau nyuwun bimbingan hidayah lan taufik. Ya, duduk topik ya, topik tonggo, taufik. Ya. Itu kandungannya taufik dan hidayah. Ya itu salah satu anugerah besar kita ketika duduk di majelis ilmu. Salah satunya ngeten. Napa sih keutamaan majelis ilmu? Ya fadilah-fadilah kita dapatkan. Wonten keterangan niki hadis riwayat sahih nggih saking sahabat Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 652 Masehi di Damaskus. Niku riwayate Imam Ahmad rahimahullah, Imam Hambali niki sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi Tirmidz Uzbekistan. Juga riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Qazwin Iran dan sebagainya. Ya, apa bunyi dari hadis itu? Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Jadi sapane wong sing menempuh salak suluk itu salaka itu jalan untuk menggapai capaian tertentu, itu suluk. Ya. Lah, siapa yang ingin mencapai jalan yatlubu fihi, mencari ilmu, nuntut ilmu, ya, salakallahu bihi, maka Allah akan memberikan jalan kepadanya min turukil jannah, dari jalan-jalan surga. Turukun itu jamak dari torik, nggih. Nggih kof lho ya. Turukun. Nah, bahaya ini. Gampang nulis bahaya diwaca, bahaya. Foto karo sampean nulis kabar jare loro misalnya ya. Loro ditulis loro. Iso salah paham loro. Jadi artinya tidak hanya ketika duduk di majelis ilmu mujalasah kita menuntut jalan keilmuan, itu sudah diberikan Allah jalan ke surga. Ya, jalan ke surga. Turukul min turukil jannah, jalan-jalan di surga. Banyak jalan nang swarga, itu salah satunya adalah man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Golek ilmu, ya. Itu salah satu keutamaan wong golek ilmu. Makanya salah satu amaliyah yang agung indallah, di sisi Allah, wa inda Rasul, di sisi Rasulullah, wa inda malaikat, sisi malaikat apa? Wong sing nuntut ilmu. Iku sing luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Ya. Bahkan ana kitab ya Fadilah Ilmu Masjid Mujalasah sakmene tebele. Iku tentang keutamaan lungguh golek ilmu sakmene tebele. Wonten. Lungguh tok sakmene keutamaane. Ya. Durung ngadeg ya. Durung mulai sampean. Saya lungguh tok. Nah, ya. Yang kedua apa? Ya, sapa sing gelem golek ilmu, itu maka dia akan mendapatkan rahmati Gusti Allah, nggih. Oleh rahmati Gusti Allah.
bahkan mendapat dipuji-puji dan didoakan oleh malaikat. Nah niki hadis sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Niki hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nesibur Iran. Juga Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak. Juga riwayat Imam Nawawi rahimahullah dan imam yang lain. Apa hadis Kanjeng Nabi tentang wong golek ilmu ya? Wa majtama'a qaumun yaslunal kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi artinya siapa yang berkumpul, suatu kaum berkumpul membahas kitab-kitab Allah dan juga belajar kitab Gusti Allah ya, di antara mereka illa kecuali apa? Nazalat alaihimus sakinah, mereka akan mendapatkan ketenangan. Sakinah oleh ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dia akan mendapatkan rahmati Gusti Allah. Nggih. Wa haffathumul malaikah, dan dia mendapatkan naungan malaikat. Wa dzakarallah, dan Allah nyebut mereka ya fi man indahu, pada orang-orang di sisi Allah. Jadi lek ana wong golek ilmu istiqomah niat sing bener-bener golek ilmu, maka Allah akan nyebut sampeyan di hadapan para malaikat. Ya. Lah lek ana fi man indahu, ini artinya malaikat yang dekat dengan Allah. Itu bisa juga malaikat Arsy, bisa juga malaikat 4 malaikat, Jibril, Mikail, kemudian apa? Kan dengar jelas ya. Mikail, Israfil di pekan-pekan itu loh. Samsu itu tiap hari tiap Kamis ngaji, tiap Minggu zikiran, tiap Selasa salat misalnya. Itu akan dibangga-banggakan oleh Allah kepada para malaikat. Ya. Nah, jadi ada keutamaan nazalat alaihimus sakinah, mereka diberi ketenangan, ya. Diberi ketenangan. Kadang-kadang ketenangan itu kita dapat, kita tidak ikhtiar sama sekali. Kita ada masalah, contohnya, ada masalah. Kita kadang-kadang nggak pernah upaya untuk menyelesaikan masalah, tetapi tiba-tiba masalah selesai dengan sendirinya. Sering. Itu merupakan termasuk sakinah, ketenangan. Ya, ketenangan. Dan kemudian apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun rahmat Gusti Allah. Jadi orang-orang rahmati Gusti Allah. Jadi di forum-forum majelis-majelis kebaikan, zikir, sholawat, manaqib, haul dan sebagainya. Ya, majtama'a, kumpulan kaum. Itu mereka mendapatkan rahmati Gusti Allah. Wa hafathumul malaikah, mereka dilingkupi, dinaungi oleh para malaikat. Terus guru kula dinaungi sejak niat golek ilmu dari rumah ya sampai menuju majelis kebaikan, selama duduk di majelis sampai pulang ke rumah itu wa hafathumul malaikah, mereka dinaungi oleh para malaikat. Andai kata ada yang meninggal ketika berangkat ke majelis, pulang dari majelis, maka meninggalnya di dalam sayap dan naungan malaikat. Coy, oh enak, saya. Nah, ini banyak keutamaan. Yang ketiga, apa keutamaannya? Termasuk orang yang mencari ilmu, duduk bersama orang alim, golek ilmu, itu seperti jihad fi sabilillah. Ini diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Sa'id al-Maqburi. Niki riwayat Imam Hambali rahimahullah, ya.
yata'allamu khairan aw yu'allimuhu kana kal mujahidi fi sabilillah. Ya, yani sing belajar keapian atau yang mengajar keapian iku kal mujahidi fi sabilillah, kaya wong perang di jalan Gusti Allah. Lah wis dicap iku fi sabilillah, maka otomatis ya keterangan manapun setiap sabilillah pasti dinaungi malaikat. Ya, kaya perang fi sabilillah ya. Lah ini yang menarik Pak di hadis ini apa? Wong lek lungguh di majelis ilmu atau duduk bersama orang alim ya, la tamassa qalaman wala taktubu harfan, masih gak nyekel pulpen, masih gak nggawa pulpen, dan juga gak nulis satu huruf pun ya, satu huruf pun ya, tetap dia mendapat kebaikan. Jadi wong lungguh mujalasah ilmu masih ngantuk-ngantuk oleh keutamaan, oleh rahmat, oleh kebaikan ya. Cuma bedane wong lungguh majelis lek turu kupinge karo ilmu, sing melek iku baru ilmu. Cece Pak ya, cece dikatani. Walaupun sama-sama dapat keutamaan. Niki bayangno ya, la tamassa qalaman wala taktubu harfan, mas yo gak nggo pulpen. Coba tak delok sing nggo pulpen nggih. Piro sing nggo pulpen? Sing gak nulis piro? Loh, tenang. Ono hadise ya, tetap oleh keutamaan. Ya, oleh keutamaan lebih baik dari 1000 ibadah 1000 tahun. Ya, merdekakan budak 1000 budak. Enak kan? Enak kan bener ya. Gusti Allah ki Masya Allah. Niki rahmat Pak, termasuk rahmat Gusti Allah. Ya. Paling enak. Jadi makane lek ana wong alim ya, itu lek ana wong tokoh majelisan ya, terus turu, tidak akan diganggu, biarkan dia tidur. Sebab nyon sewu Pak, kadang-kadang orang ketika nyenyak tidur di majelis ilmu, oke, aku nak omah loh, gak turu belas, tak nak ngaji loh, malah sak turu. Wah, iki rahmate Gusti Allah. Ya, ono wong misale majelis meneng kalawel apa, tetap oleh keutamaan. Ya. Jadi gak usah kereng-kereng ngaji. Contoh misalnya, mau ngaji omong-omongan ngamuk, setan lu. Wah, tidak menghormati. Wis kadung ngomong muru-muru gak dirungokno. Ketara durung hatam kitab lu babul hadis. Ngoten mawon. Ya, enak kan? Jadi makane ngaji nek Kiai NU ku enak, ana guyone supaya gak ngantuk kan gitu. Ya, tegang iki gak mlebu. Lho sampean ya apa? Emang tenteng ngene. Gak masuk ilmu nih. Lek guyone. Kin. Ya, jadi tetap dapat kebaikan, tetap dapat keutamaan. Kenapa? Nah, ini kan. Nah, ini dijelaskan oleh Al Habib Abdullah bin Al Haddad, nggih, rahimahullah, sing wafat tahun 1720 Masehi di Zambal Tarim. Apa wong masih teko majelis gak nggo pulpen, gak nulis belas sak huruf, tetap oleh keutamaan, tetap oleh fadilah dan kebaikan. Sebab berarti orang itu ya tetap tidak memandang rendah terhadap ulama atau orang alim, dan tetap dia menghormati majelis ilmu. Berarti dia juga mendukung dakwah Kanjeng Nabi. Loh. Ya, iku Pak, ya. Dakwah Kanjeng Nabi, nggih. Yang kedua kata Al Habib Abdullah Haddad,
Wong lek masih gak nggawa pulpen, gak nulis satu huruf pun di mujalasah ilmu itu berarti dia teko tok iki lho, teko tok ya. Iku merupakan karunia Gusti Allah. Lho karunia, Pak. Sebab awak dhewe semua oleh rahmat Gusti Allah. Sing ketiga kata beliau, wong lek nekani majelis ilmu, majelis kebaikan, majelis apa, majelis sing apik-apik lah, ngejak cidik nang Gusti Allah, tidak cidik nang Kanjeng Nabi, kata beliau apa? Itu berarti orang itu masih ada kebaikan di dalam hidupnya. Sampeyan lek dadi wong apik, saya nggih. Dadi wong apik hadir di majelis ilmu. Ojo ngono Gus Ikdam. Jamai garang-garangan jarno. Berarti aku napa usnudzon niki Gus Ikdam wis khatam kitab Lubabul Hadis. Bah kono ngene-ngene, bah kono ngono-ngono, sing penting hadir di majelis ilmu. Soal hidayah urusane Gusti Allah. Ngoten mawon. Teko majelis lho wis luar biasa keutamaane. Mosok ngaji tegang ya. Akhirnya yang ngantuk kabeh. Akhirnya tegang ndoko tegang. Gak bahaya ta? Yang kelima kata Habib Abdul Haddad apa? Orang yang istiqomah hadir di mujalasah, orang alim, orang soleh, forum-forum kebaikan apapun itu pertanda kata beliau. Napa? Nantinya pertanda nih, bukan pasti, pertanda atau potensi ketika akhir ajalnya itu husnul khotimah. Itu adalah sebab-sebab mengapa orang yang hadir di majelis ilmu yes masuk gak nggawa pulpen, masuk gak nulis belas, bondo ngrungokno kuping, lek turu ya penting mujalasah teko oleh keutamaan iki, Pak. Enggak usah rumangsa jamaah kurang kalake. Wah, nyanyi bareng. Loh, nyanyi itu kan tidak membuka aurat. Ya. Suara perempuan itu ulama ikhtilaf. Berbeda pendapat. Sesuatu yang ikhtilaf itu oleh orang ahli ilmu tidak usah dibuat rame. Itu ahli ilmu, Pak. Ahli fikih itu berarti. Ya. Soimah. Soimah tekakno nyanyi ya. Lah orang-orang yang biasanya enggak mau hadir, Pak. Ya ketika hadir ya api asmara ya. Nanti makanya ono istilah cinta hancur, sholawat meluncur. Masuk Pak Eko. Ya. Ini jangan diremehkan loh. Ada moto asmara hancur, selawat meluncur. Ini manhaj, suatu manhajnya Abu Nawas ini. Jadi Abu Nawas itu salah satu dakwanya bukan dakwah tegang, bukan dakwah doktrin, tapi dakwah tentang kalimat yang penuh pepatah. Seperti tadi kan, asmara hancur, selawat meluncur. Sing nom-nom akhirnya mikir, wah awak dhewe patah hati PHP. Wah, misalnya ya. Nah, sholawatan. Nah, itu pesan yang terbesar dari moto seperti itu. Ono sok imat teko kabeh kok. Iki apik, teko tok wis apik. Jelas dalile. Paham nggih? Sing penting gak maksiat. Iku. Ya, penting gak maksiat. Percuma sampai hadir majelis ilmu. Ya, terus ngomong. 70. Satu orang lebih baik dari 70 kiai. Wah, iki lak nggak dalil dhewe. Ya. Ya percuma majelis yang mulia tapi lesannya tidak mulia. Ya, lebih baik majelis apa adanya. Ya, masih bagus, Pak. Wong tobat itu tambah akeh kan ngoten. Sementing kan itu. Jadi caranya bagaimana? Ya terserah.
sementing dadi wong apik. Iku mau lho potensinya kan jelas kan. Loh katanya pengikut Al-Haddad. Ini kan katanya pengikut Al-Haddad. Tapi kok begitu ya? Padahal beliau mengatakan jelas kan karunia Gusti Allah kan, oleh rahmati Gusti Allah kan. Itu juga dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah dan tandanya dia meninggal husnul khotimah. Kan ini. Lah baru sing dekat dididik dhewe khusus ambek Gus Ikdam. Mosok ngerti wong ngene iku gak ngerti. Rone kan puluhan ribu nih kan. Itu. Niki pun hadir rahimakumullah kok ngarani kok tapi ngrasane apik nggih. Ikdam. Nggih kae. Wonge kae. Nah niki nggih. Jadi wong sing gampang lungguh majelis ilmu, wong sing gampang lelungguhan mujalasah ambek wong alim, wong soleh, itu adalah karunia khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab enggak semua orang mau dan mampu bermujalasah. Niki nggih, enggak semua orang mau dan mampu mujalasah. Artinya tidak semua orang punya kesadaran, ya. Tidak semua orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu, Pak. Sampeyan lungguh niku apa? Lungguh kan fisik ya. Bokong, mancep, lemah. Niku lungguh. Bener ya? Mbok sampeyan sikile losor, mbok sampeyan sisian, sing penting sing diaran lungguh bokong ukurane. Bener. Ya iya mosok ate ndas. Ukurane bokong iku lungguh. Jadi lungguh itu kegiatan fisik, kegiatan ragawi, nggih. Semua orang bisa melakukan. Betul. Jadi orang duduk, orang lungguh, kegiatan fisik, semua orang bisa melakukan. Betul nggih? Nggih. Tetapi tidak semua orang itu lungguhe apa sih? Ah niku. Nggih. Setiap hari pasti kita duduk, Pak. Mbok duduk nyambut gawe, mbok lungguh ndelok TV, mbok lungguh nyangkruk, mbok lungguh ngopi dan sebagainya. Ya. Jadi tapi kebanyakan lungguh yang tidak ada makna kebaikan, potensi kebaikan itu sering lalai ya. Ketiadaan kebaikan dan lalai dari Gusti Allah. Jadi guru saya mengatakan ngeten, Pak, pas ngaji kitab Al-Hikam. Kegiatan kebaikan apapun, mbok iku nyambut gawe, mbok iku mubah, mangan, apa wae umeke awak dhewe. Lek seiling nyebut Gusti Allah, insya Allah oleh kebaikan. Ini tuh. Ini Al-Hikam, ya. Jadi dimanapun kita berada, mbok iku nyangkruk, tapi kan isinya ilmu. Kita ngopi, isinya ilmu. Nyebut Gusti Allah, eling Gusti Allah, itu pasti oleh kebaikan. Ya. Nah, aktivitas duduk ini enggak semua orang ya dalam majalasah bisa. Sebab duduk di majelis ilmu, lungguh majelis zikir ya dan lain-lain ya, itu duduk kebaikan. Lek duduk kebaikan itu turun rahmat Gusti Allah oleh berkah Gusti Allah. Sapa sing rahmati Gusti Allah rata-rata otomatis oleh berkah Gusti Allah. Iki rahmat dan berkah sak gandeng niki. Kan? Jadi intinya mujalasah bis sholihin, lungguh marang dengan orang-orang yang soleh, nggih, orang-orang alim, ikut juga tomboy ati alaihimus sakinah. Mereka dapat ketenangan. Lungguh nang ilmu ikut termasuk dawaul qalbi, obati hati, dan wahayatul qalbi, dan hidupnya hati. Makanya sampai atine atos nih, itu hadir di majelis zikir, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis apapun yang potensi kebaikan. Termasuk salah satu tombok hati adalah mujalasatus sholihin, lelungguhan marang orang-orang soleh. Paham ya? Sampai ini enggak syair tombok hati?
Tombo ati iku limo sakwernane angem sak maknane kaping pindho lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulana lho. Jadi mujalasatus sholihin lelungguhan marang orang-orang soleh. Sama tak takoki, Pak. Tombo ati sapa sing aran? Ya. Tombo ati Sunan. Sunan sapa? Sunan sapa? Tombo ati di Nusantara itu dikenalkan oleh Sunan Bonang. Ya. Sunan Bonang ini wafat tahun 1500 Slawi Masehi. Kemudian diteruskan oleh Sunan Kalijaga. Nggih, Sunan Kalijaga sing wafat tahun 1600. Lho kok umur dawa nggih. Kalijaga niki meninggal wafat usia 133 tahun. Oh iya. Kalijaga itu wafat ya 1630 Masehi. Jadi beliau wafat sik menangi Bubrai Mojopahit. Sik menangi ngedekno Demak. Sik menangi apa ten Sunan Pondok Sunan Ampel. Sik menangi. Jadi gurune Sunan Bonang niku wafat 1500 Slawi Masehi. Ya, kemudian Kalijaga wafat tahun 1630 Masehi. Beliau usianya wafat 133 tahun. Wis tuwa. Ya, 133. Lho, kan ngerti. Kan ngerti lek Kalijaga wafatnya 130 tahun. Ya. Iku wafatnya sebelum Kalijaga. Nah, iku iki penasaran. Sunan Bonang ini membawa tombo ati syair itu dari mana? Akhirnya kita telusuri ya. Ketika Sunan Bonang itu pergi haji, coba ini jarang diterangkan tombo ati. Ya, ketika Sunan Bonang pergi haji, itu kan dulu kan ndak ono kendaraan, ya kan? Numpak unta, numpak jaran kan. Itu pasti ulama dulu itu ketika pergi haji itu tahun-tahunan. Iku rihlatul ilm. Apa? Golek-golek ilmu, mampir nang Gujarat, mampir nang Mesir, mampir. Nah. Ini ternyata Sunan Bonang itu mampir di India. Waktu pulang ke Nusantara di kota Fanon, daerah Malibar, India. Dan beliau bertemu dengan Syekh Zainuddin Al-Malibari awal. Nah, Syekh Zainuddin Malibari awal itu kakeknya pengarang kitab Fathul Mu'in. Syekh Zainuddin Al-Malibari As-Sani. Ya, sing wafat tahun 1500 Masehi. Dan ternyata Syekh Zainuddin Al-Malibari awal ini wafat tahun 1522 Masehi. Sunan Bonang wafat tahun 1500 Masehi. Sezaman, sebaya. Walaupun nggak ketemu, tapi insya Allah istifadah. Istifadah ini ngambil manfaat dari orang-orang alim. Ya, orang-orang alim. Dan catatan yang ada dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karangannya Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1036 Masehi di Isfahan Iran. Itu ada catatan tombo ati 5 hal. Ya. Yang ngarang itu Syekh Ibrahim Al-Khawwas Al-Zuhud As-Sufi. Oh. Jadi satu lagi ono sing ngarang ya Syekh Ibrahim napa Al-Khawwas Az-Zudi As-Sufi sing wafat tahun 855 Masehi.
ulama salaf sing aran Tombo Hadi. Mudun ditulis syairnya oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari awal, ditegaskan lagi oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari Tsani, cucunya, dan ternyata pada tahun yang sama itu muncul syair ini di Indo, di Nusantara. Berarti nyun sewu ya, Sunan Bonang itu mungkin bertemu dengan Syekh Malibari awal ya, dan ngangsuh kaweruh rihlatul ilm istifadah kepada Syekh Malibari. Ini husnudzon. Tidak tahu ini benar tidaknya, cuma ini husnudzon saya. Karena Syekh Zainuddin Al-Malibari awal wafat 1522, Sunan Bonang wafat 1525. Betul. Jadi itu ada syair. Nah, itu apa? Entah pernah ketemu atau istifadah. Nah, jadi syairnya begini Pak, dalam kitab beliau, termasuk kitab Hiyatul Auliya tadi. Dawaul qalbi khamsatu asyain. Jadi obatnya hati itu ada 5 perkara. Qiraatul Quran, maca Quran, ya. Bitadabbur, maknanya Al-Quran. Wa khalaqul batni. Apa jenenge tirakat weteng. Wa qiyamul lail, salat dalu. Wa tadarru'u ya fi syahr, artinya tadarru' khusyuk di waktu sahur. Yang terakhir wa mujalasatu as-sholihin, lelungguhan marang orang soleh. Itu syair yang tercantum dalam kitab Hiyatul Auliya nggih, abad 1000 karena Masehi. Dan karena Sunan Bonang punya dakwah yang berbeda dengan di India, ditambahi dengan syair lagu-lagu Jawa. Tombo ati iku ana 5 perkara, ngoten nggih. Nomor 1 maca Quran sak maknane padha. Ya, qiraatul Quran wa tadabbur, dalam kitabnya begitu. Ya, itu kan sampai kumpul mbek orang-orang soleh, 3 lagu. Lalu saiki gawe bid'ah susah. Lho ki ono kitab. Diterjemahno ngoten, Pak. Diterjemahkan. Monggo iki ke Arab bid'ah kabeh susah nih kan. Lah masa Madura ya ono. Bedol lemak. Oh nih. Tambah suwe kok. Nah, balik mana nemu jalasah, nggih. Jadi meskipun sampean enggak nyatet, meski sampean enggak nggo pulpen, tetap oleh keutamaan. Sebab napa? Diperinci kali Imam Abu Laith As-Samarqandi Al-Hanafi Al-Maturidi rahimahullah, nggih. Beliau wafat tahun 983 Masehi, nggih, di Samarkand, Bukhara, Uzbekistan. Niku dalam kitab Tabil Ghafilin, nggih, niku wonten 7 keutamaan orang yang mujalasah ilmu. 7 keutamaan orang yang mujalasah ilmu, lulungguhan untuk majelis ilmu. Falahu sab'u karamatin, dapat 7 keutamaan, kemuliaan. Awaluha siji napa? Yanalu fadlal muta'allimin, mereka mendapat keutamaan orang-orang mencari ilmu. Yanalu itu fi'il mudhari dari kata nalah, oleh, memperoleh, mendapatkan. Kalimat yanalu ono iya itu fi'il mudhari, selama dia mujalasah, selama istiqomah, selama golek ilmu, maka dia dapat keutamaan fadlal muta'allimin, keutamaan orang-orang mencari ilmu. Yanalu, ya. Ini. Nomor 2 napa? Wasani nomor 2, ya. Madama jalisan indahu kana mahjusan anid dzunubi wal khata'i. Yang nomor 2 kata Syekh Abu Laith As-Samarqandi, wong lek lelungguhan marang ulama ngoleh ilmu ya di sisi ulama, maka itu akan mencegah dia dari melakukan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Maka Gus Bahak pernah dawuh ya, wong meneh-meneh ibadah sing paling apik wong turu. Kok iso? Sebabe gak dosa gak salah. Aku curiga
Beliau maca kitab Tabiul Ghafilin, ya. Nomor 3 wasalisu idza kharaja min manzilihi, sapane wong golek ilmu idza kharaja min manzilihi, metu saking rumahnya. Manzil itu artinya kediamannya, yang didiami dia. Orang yang cari ilmu idza kharaja min manzilihi, ketika keluar dari rumahnya, kediamannya, tanzilu alaihi rahmah, maka turun rahmat. Tuh, ya, idza kharaja min manzilihi, ketika keluar rumah. Jelas? Keluar rumah. Idza kharaja min manzilihi, ketika dia keluar rumah, apa? Tanzilu, maka turun kepadanya alaihi rahmah, rahmati Gusti Allah. Okay. Nomor 4, idza jalasa indahu fatanzilu alaihi rahmah fatusibuhu bi barakatihim. Jadi wong sing golek ilmu lungguh mujalasah itu walaupun gak nggo pulpen, gak nggo pena, gak nulis belas, itu oleh rahmati Gusti Allah, oleh barokah ilmu, oleh barokah Kanjeng Nabi, oleh barokah ulama. Niki, oleh barokah guru-guru dan pengarang kitab, barokah luas ya. Dan terkait dengan ini juga keberkahan. Yo, sampean lu gak lalapo oleh keberkahan. Nomor 5, wal khamisu madama mustami'an tuktabul hasanah. Ketika kita duduk mendengar, mustami'an, mendengar ya, tuktabul lahul hasanah, maka ditulis baginya kebaikan. Ngrungono tok iku oleh kebaikan. Itu keutamaan teko majelis ilmu. Kemudian wasadisu nomor 6 apa dari kata beliau? Ya, takhufu alaihimul malaika bi ajnahatiha ridha wa huwa fihim. Dia akan dinaungi malaikat ya dengan sayap-sayapnya. Ya, dan malaikat ridha, senang ridha kepada mereka ketika dalam mujalasah ilmu. Jadi salah satu majelis yang mendatangkan malaikat, bahkan didatangi malaikat, itu adalah majelis ilmu. Terakhir, wasabi'un nomor 7, kullu qadamin yarfa'u. Setiap langkahnya ya itu akan diangkat derajatnya. Yarfa'u. Wa yudha'uhu yakunu kafaratan lidzunub, dan itu menjadi kafarat tebusan dosa-dosanya. Kafarat tebusan dosanya. Ya. Wa raf'an lidarajatil lahu, dan dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadatu fil hasanat, dan selalu kehidupannya dalam kebaikan. Makane ana dawuh ulama ya, wong ahli maksiat tekani majelis ilmu luwih apik. Paham ya? Ana ngono kan? Apa ana keterangan akan diangkat oleh Allah, akan tebusan dari dosanya. Ya, jadi wa yakunu kafaratan lidzunub, dijadikan tebusan terhadap dosanya. Paham ya? Setiap langkah ya, sampean akan diangkat oleh Allah. Setiap langkah akan dihapus dosa kali Gusti Allah. Niki janjine Gusti Allah. Nggih. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Makanya ayo ya, sing atine atas, atine mati, atine ka ana apa jenenge ghirah sama sekali, maka hadir duduk di mujalasatus sholihin, lelungguhan, hadir di orang-orang majelis orang-orang soleh. Nggih. Niki ya, karena apa? Kita semua pasti ya akan rugi andai kata tidak pernah sama sekali menghadiri majelis ilmu. Nyun saya Pak, terakhir kalau tambah titik ya. Nggih, cerita niki hadis sahih dari Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 87 masa dina sebur Iran, juga wonten dan kitab Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, Abu Hurairah. Pendek ingatan. Sebenarnya Allah itu ya menyuruh malaikat ya, malaikatan sayyaratan fudulan. Allah memerintahkan malaikat keliling Pak. Fudulan, mereka mendatangkan keutamaan. Ya.
yattatabba'una majalis dzikr. Mereka akan mengikuti, mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Dan mereka akan duduk, malaikat duduk, ya. Faida wajadu, dan ketika malaikat menemukan majelisan, satu majelis, fihi, mereka duduk di dalam majelis, faqa'adu, maka malaikat duduk ma'hum, bersama kita-kita ini. Ya, lu lihat di Sahih loh, Pak. Imam Muslim. Jadi ini majelisan, ya. Satu majelis. Malaikat sayyarah niki keliling. Ono majelis. Maka mereka wajadu, menemukan majelis. Waqa'adu, mereka duduk ma'hum, bersama orang-orang yang duduk di majelis. Wa haffa ba'dhum ba'dhan, ya, dan mereka, sebagian mereka apa? Bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Jarak malaikat ini antar mereka, ya, jaraknya, ya, apa? Batas jarak ma bainahum, ya, yamla'u ma bainahum, jarak antar malaikat yang hadiri wa bainas sama'id dunya, sampai langit dunia. Ya, itu mepet, Pak, full. Jadi ini sesak dengan malaikat sampai langit pertama itu full dengan malaikat sayyarah, ya. Dan kemudian bubar majelis, ya. Faida tafarraqu, dan ketika bubar majelis, ya, maka mereka bubar. Ya, aroju, malaikat bubar. Wasaidu, malaikat balik dan pundi ilas sama, ke langit, balik ke langit. Nah, kemudian Allah niku tanya nama malaikat, malaikat tekon di sampean. Qala, ya, Allah ngerti, Pak, cuma Allah kepingin takon nak malaikat. Ya. Qala fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa alam. Allah ngerti, cuma Allah tanya, min aina citum, malaikat tekon disampaikan kabeh niki. Malaikat ngomong, ya Gusti, kula mari lungguan nang majelis, ya. Di majelisan, di majelis. Malaikat tak takoni, ya. Kamu katanya datang dari majelis, ya. Kira-kira sing kon tekan niku, kira-kira sing wong majelis mau njaluk apa nang aku? Ngoten. Njaluk apa nang aku? Ya. Njaluk apa nang aku? Ya, wamada yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku, kata Allah. Ya, famada yas'aluni, apa yang mereka minta dariku, kata Gusti Allah. Malaikat jawab, ya Gusti, mereka niku lho, Pak. Gusti, njaluk swarga, Gusti. Atine niku tak waca, ana njaluk swarga, ana yang njaluk macam-macam, Gusti. Ya. Ana sing ngomong, ana njaluk aku ki apa, ojo nang neraka. Mereka ono njaluk diampuni dosanya, orang njaluk macam-macam, ya. Ya Rob, ya. Tapi ya Rob, ngono malaikat. Apa kat nih kata Allah. Ya iki basa ku ae, Pak. Ya Allah, nak majelis iku mau, ya Allah, ono fulan, ya. Fulan, ya. Akeh dosae, ngoten. Golek swarga, golek ampunan, golek kebaikan, nggih. Nah, tapi ana fulan iku dosa akeh, ya Allah. Ya, dosane akeh. Ya. Iku lho, gak sengaja liwat terus lungguh nang pojokan, ya Allah. Wong ahli maksiat liwat ana majelis lungguh nang pojokan. Ya. Terus pundi ya Allah? Terus pundi? Ya. Kemudian Allah dawuh, ya. Qala fayaqulu walahu, katakan pada mereka, ghafartuhumul qaum la yasrafu bihim jalisahum. Aku nyepuro dosa kabeh sing lungguh nang majelis ilmu. Ini hadis sahih, Pak, panjang, ya. Niki lagi fadilah wong lungguh. Iblis, Pak, ya. Iblis itu yang paling gak suka, bukan ahli sholat, bukan pada ahli poso, bukan ahli maca Quran. Napa? Yang paling benci diantisipasi napa? Wong sing budal no majelis ilmu.
Ya, ini ya. Sebab wonten keterangan dari Imam Ibnul Jauzi ya sing wafat tahun 1201 Masehi niki wonten ten kitab Al-Muntaqa Nafis min Talbis Iblis ya. Dia mengatakan, ketahuilah ya, tipu daya iblis yang pertama pada umat Nabi adalah mereka berusaha menghalangi mereka dari ilmu. Sebab ilmu itu cahaya, kata Imam Ibnul Jauzi. Ilmu itu cahaya. Iblis ingin mematikan cahaya-cahaya di hati-hati kaum muslimin. Ya, agar manusia apa? Tetap dalam kegelapan, tetap dalam kebodohan. Wedi ambek wong sing duwe ilmu. Niki nggih. Nggih mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.